Mungkin Anda sering ya melihat sepeda listrik maupun motor listrik berseliweran keliling komplek perumahan maupun di jalan raya. Penggunaan sepeda listrik kian menjamur. Selain karena harganya terjangkau, sepeda listrik juga mudah digunakan. Tak heran jika banyak anak-anak di bawah umur yang turut menggunakannya. Seperti Siti yang membeli sepeda listrik untuk antar jemput anak-anak ke sekolah. Ibu rumah tangga 3 anak ini pernah trauma dengan motor berbahan bakar bensin. Dari setahun yang lalu hampir 5 juta. Dulu kan emang saya kan trauma sama motor, jadi kalau sepeda listrik itu ringan, jadi dia di gas aja udah jalan, maksudnya nggak kalau motor kan dia sampai 60 kilo gitu, dia cuma 30 kilo. Emang traumanya kenapa Bu? Pernah jatuh? Pernah jatuh, maksudnya nabrak inian sih, tong sampah gitu. Nah ini biasa digunainnya buat apa Bu? Buat antar jemput anak sekolah aja. Tak hanya sepeda listrik, minat masyarakat beralih ke motor listrik juga meningkat. Terlihat pada kuartal 1 2024, penjualan motor listrik melalui program subsidi dari pemerintah mulai memperlihatkan tren positif. Sebanyak 11.563 unit motor listrik bersubsidi terjual, atau melampaui capaian penjualan sepanjang 2023 yang sebesar 11.532 unit. Subsidi berupa potongan harga Rp7 juta bagi pembelian motor listrik telah mendongkrak penjualan. Irwan, sales manager PT Artas Rakata menyebut, motor listrik dibeli sebagai motor kedua dan ketiga yang digunakan ibu maupun asisten rumah tangga untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalau motor listrik ini kan kita kan punya jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Jadi rata-rata mereka itu membeli itu untuk opsional kedua, motor kedua atau motor ketiga yang biasa digunakan mungkin untuk antar anak sekolah atau ke kantor yang jaraknya tidak terlalu jauh. Seperti itu sih, market pasarnya sampai saat ini seperti itu. Dalam Permen Hub nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik telah diatur mulai dari spesifikasi sepeda listrik, penggunaannya hingga jalur yang boleh dilalui. Perlu dibedakan ya, sepeda listrik digunakan untuk jarak dekat berkisar 20-30 km. Sedangkan motor listrik memiliki jarak tempuh di atasnya. Namun, daya angkut beban sepeda listrik dengan daya motor rendah hanya bisa mengangkut atau terbatas sampai 120 kg. Adapun ketentuan batas kecepatan maksimal untuk skuter listrik dan sepeda listrik adalah 25 km per jam. Nah, kelengkapan berkendara menjadi yang paling penting. Pengguna sepeda listrik harus minimal berumur 12 tahun dan pakai helm. Sedangkan pengendara motor listrik harus memiliki SIM, helm, jaket, dan celana untuk safety riding. Di sisi lain, kepolisian malah sudah menetapkan pengendara sepeda listrik harus memiliki SIM C. Karena banyak ditemui pengendara sepeda listrik berpacu dengan kecepatan hingga 35 km per jam, atau di atas batas aman yang ditetapkan Kemenhub. Perlu edukasi dasar dari sekolah dan keluarga untuk mematuhi aturan guna menjaga keselamatan. Ini penting sekali, jadi perhatian, jadi Indonesia kan harus di negara industri. Artinya awareness ini juga harus diberikan bahkan dari sekolah dasar sebenarnya. Karena anak-anak sekolah dasar sekarang udah mulai banyak menggunakan sepeda listrik yang ya nggak dikasih awareness gitu soal safety dan sebagainya gitu. Jadi dia harus belajar secara otodidak. Nah di sini kita harus kembali lagi fungsi sekolah harus dibuat lebih komprehensif lah. Jadi baik sepeda listrik, motor listrik maupun yang sepeda dan motor konvensional, aturan dasar berkendara adalah menggunakan kelengkapan safety riding, baik di jalan perumahan maupun jalan arteri, agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Desi Aritonang, Mario Oktober, Jakarta.